بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. أمهات، إن شاء الله في هذا المساء نحاول قدر ما استطعنا، kita usahakan sebisa kita, نحاول قدر ما استطعنا أن نكمل وننهي ما تبقى من الدرس الحادي عشر. Kita usahakan sebisa kita untuk menyelesaikan sisa dari bab 13. Semoga Allah memberikan kemudahan. Begitu ya, Ibu ya? Baik. Ya, Ustaz. Ini Bu Amalia nyindir saya ini. Dari tadi saya nggak mulai-mulai gitu. Afwan, Wahid. Ini sebagian sudah lama menunggu. Katanya Ustaz. Santai Om, Apa santai Om. tadi ditinggal sholat dulu. Nah, labas. Yasrallahu lana jami'an. طيب، في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الحادي عشر، أليس كذلك؟ ألو؟ Ya, Ustaz. ماذا؟ Bala ya? Naam. بلى. Benar. ما Bala ya? زلنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الحادي عشر. Kita masih belum beranjak. Maafan, saya minta maaf ini. Sebenarnya pelajaran semester 4 itu mudah. Pelajaran semester 4 itu mudah-mudah. Mungkin hanya saja saya yang penyampaian di bab 11 ini nggak selesai-selesai. Ini ada 30 halaman bab 13. Bab 11 maksud saya. Bab 11. Yakinlah bahasa, semoga Allah memberikan kemudahan. Ini insya Allah kita coba untuk menyelesaikan di pertemuan ini. Jadi nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita sudah masuk ke bab berikutnya. Begitu Ibu ya, semoga Allah memberikan kemudahan. طيب، أين وصلنا؟ هلا، آخر ما قرأنا yang terakhir kita baca kemarin التمرين الثاني عشر، أليس كذلك؟ Tamrin latihan 12 ini sudah kita baca ya kan Ibu ya? Sudah kita jawab semuanya. Nah, Ustaz. طيب، إذن اليوم نستمر إلى التمرين الثالث عشر. التمرين الثالث عشر، ماذا هناك؟ Apa yang ada di latihan ini, Ummahat? Naqra. اقرأ الجمل الآتية. Bacalah susunan-susunan kalimat berikut. Setelah dibaca diapakan? Wa'ayyin aw wa'ayyini al-masadir al-waridata fiha. Baik, kita kemarin di bab 11 bagian kedua ini di antara yang kita pelajari adalah pembahasan tentang masdar. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Bentuk atau wazn atau pola dari masdar. Kita dikenalkan satu pola masdar yaitu fu'ulun. Fu'ulun di latihan 12 kemarin. Di latihan 12 kita juga sudah latihan terkait dengan masdar ini. Dan di sini latihan ini masih terkait dengan masdar. Di sana perintahnya iqra'il jumal al-atiyah wa'ayyin awa'iyyinil masadir al-waridata fiha, dan tentukanlah mana yang merupakan masdar di jumlah tersebut. Begitu ya, Bapak ya? Wadih? Bingung tidak, Ummahat?
Kita diminta untuk membacanya, kemudian menentukan mana yang masdar. Gitu ya, Ibu? Nggak bingung ya, insya Allah? Mbak Eka tadi tanya tugas, Mbak Eka ya? Di grup. Iya, Yap. Ustaz, aku lupa yang mana tugasnya. Benar juga. Benar juga, yang mengumpulkan ini nampaknya juga perwakilan. No? Yang mana yang 11? Oh, di atas. Taib, coba. Yang kemarin sebenarnya sudah kita jawab kemarin. Ya kan Ibu? Iya, satu soal. Apa mungkin karena sudah kita jawab, mentang-mentang udah dijawab ini? Sudah kita jawab kan Ibu? Belum. Yang ini kan, Om? Iya, betul, Ustaz. Yang ini kan, Om? Tapi belum dijawab, Ustaz. Masa belum dijawab, Om? Belum. Kalau nggak salah belum ya? Belum ya, benar ya berarti ya, belum ya. Oh iya, nah kemarin cuma nomor 2 saja, Om ya. Nomor 2 saja yang kita jawab, Om ya. Iya, sama nomor 2. Tuh Bu Amalia juga bilang belum, Ustaz. Belum ya. Nah, saya percaya dengan Ibu. Oh, jadi ini ya PR-nya ya. Nah, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang biar impas. Kadang-kadang saya yang telat ngasih kolom di Classroom, sekarang ibu-ibu yang terpoin. Nomor 6 artinya apa? Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Atau kita jawab dulu, ibu-ibu. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Kita jawab dulu, nanti kalau misalkan ibu-ibu belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Begitu, Ibu ya? Asik. Asik. طيب افتح الله عليكم جميعا نجيب واحدا فواحدا الأمر تأمل الأمثلة bacalah atau perhatikanlah contoh-contoh berikut ثم أجبي عن الأسئلة الآتية مستعملا حرف الاستقبال kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan huruf istiqbal. Ya, kemarin sudah kita baca contohnya saya rujul mudiru qadan sa'adhabu ila makkah ba'da usbu'in insyaallah adhabu ila al-mal'abi kulla masa'in sa'adhabu hadzal masa'a ila al-maktabati. Kemudian raqam 1 kita contohkan kemarin jawabannya mata yarji'u abuka min Baghdad ya Ali sayarji'u ba'da usbu'in pakai sa tidak langsung yarji'u tapi pakai harful istiqbal sayarji'u ba'da usbu'in. Kemarin yang raqam 2 juga sempat kita contohkan kan Bu Heti ya? Ya. Ini yang saya ingat itu Bu Heti kemarin menjawab ini. Makanya saya kira sudah kita jawab kemarin. Aina tadhhabu hadzal masa'a? Pakai sa semua kan ya, Ustaz? Nah, pakai sa semuanya. Begitu ya, Bu ya? Baik. Nujibu min man? Bu Amalia bisa menjawab raqam 2 atau mustami'ah, Bu Amalia? Mustami'ah. Tapi kalau mustami'ah sambil menjawab nggak apa-apa. Baik, kalau betul-betul mustami'ah, idzan nabda min Bu Ayu. Tafadhali raqam 2. Raqam 2 bukannya sudah kemarin ya Ustaz? Bu Heti. Tapi nggak apa-apa, kan itu jawabannya Bu Heti kemarin. Nah. Beda orang kan mungkin beda. Aina tadhhabu hadzal masa'a? Sa'adhabu ila baitil ammi hadzal masa'a. Sa'adhabu ila baitil ammi. Ilal atau ilad tadi, Om? Ila. Ila kan, Om ya? Bukan ilal kan, Om ya? Ila baitil ammi. Ila baitil ammi. Ila baitil ammi. Di sini. Ila baitil atau ila baiti? Iya, ila baiti ammi. Na'am. Ila baiti
Ammi, karena mudhaf kan Om ya? Kan menjadi mudhaf lagi kan Om ya? Maka tidak boleh ada al. Ila baiti Baiti ammi. ammi hadzal masaa. Ahsanti. Sa'adhabu ila baiti ammi hadzal masaa. Fatahallahu alaik. Karena kenapa kok nggak boleh ada alnya kata am ya? Karena menjadi mudhaf. Ya kan Om ya? Fatahallahu alaik. نستمر بعدها رقم 3. Mbak Ika, tafadhali. Aduh, saya udah bikinnya yang nomor 4 tuh padahal. Mata Salah ngitung, taktubu, salah ngitung. mata taktubu risalata ila ummika ya Yunus. Ya Yunusa atau ya Ya Yunusi? Ya Yunusu. Ya Yunusu. متى تكتب الرسالة إلى أمك يا يونس؟ الجواب Sa'aktubu risalata ila ummi tomorrow, godan. غدا. لا بأس. سأكتب ini yang paling penting jawabannya di situ. سأكتب الرسالة إلى أمي غدا. لا بأس. Atau langsung pakai dhamir. سأكتبها غدا. Lebih singkat. Dan iya. سأكتبها غدا. Aku langsung pakai domir, makanya yang baru aku jawab nomor. لا بأس. افتح الله عليك. نستمر بعدها. Ibu. Ustadz Afwan, kalau نعم. malam ini gimana? Misalnya saya mau menulis surat kepada ibu saya malam ini, berarti hazal. لا هذه الليلة. هذه الليلة. Syukran. Lail dan Lailah bedanya apa? Lailun dan Lailah itu bedanya apa, Ibu sekalian? Hampir sama bedanya dengan syajarun dan syajaroh. Hampir sama. Samakun dan samakah. Hampir sama. Ini di semester berapa ya? Nanti insya Allah, naam. Kalau nomor 3 jawabannya gini, sa'aktubu kulla sobbahin. سأكتب كل صباح. طيب ما معنى هذا السؤال؟ السؤال ما معنى سؤال؟ soalnya artinya apa, Om? Soalnya kan mata taktubu kan kamu Kapan? menulis surat. Halo? Halo? Terputus Om ya koneksinya Om ya? Enggak, bisa Ustadz? Halo? Bu Heti? أين صوتك؟ أنت موجودة؟ وهتي؟ كأن صوت انقطعت. Suaranya terputus Om ya dari Bu Heti, Om ya? Nggak ada suara dari Bu Heti. Halo? Ibu-ibu bisa mendengar suara saya? Oh, koneksi ini nampaknya, Om. Koneksi saya Om ya ternyata Om ya. Afwan, saya minta maaf ya. Halo? Suara saya terdengar Ibu-ibu? Masih putus-putus Om? Enggak. Baik, sekarang. Udah kedengaran Ustadz? Nah, kedengaran. Tadi saya tidak mendengar dan tiba-tiba terputus Om. Baik. Tadi bagaimana Bu Heti tadi? Maknanya kan kapan kamu memberi kabar ke ibu? Memberi kabar. Nah, taktubu. Mama mana taktubu? Yunus. Taktubu menulis ya? Menulis. Na'am, menulis. Ar-risalah. Surat ya? Surat, na'am. Kapan kamu menulis surat
kamu, untuk ibumu, ibu. wahai Yunus. Ya. Oh. Nah, Saat sebenarnya, ibu pulang, nah, salah sa'aktubu kulla sobahin, pulang gitu. sobahin. Iya. Sebenarnya sah-sah saja, nggak masalah. Sa'aktubu kulla sobahin, mau nulis surat setiap hari untuk ibunya kan nggak masalah, Meh. Oh, Nggak betul ya. masalah, secara jawaban nggak masalah. Cuman ya kalau dalam kenyataan dalam kenyataan fil waqi' itu agak gimana gitu, Meh. Masa tiap hari nulis surat gitu. Oh iya, aneh ya. Maksudnya yang penting bisa jawab gitu loh, Ustaz. Nah. Yang penting bisa jawab. Tapi mungkin kalau nggak pakai kata kulla itu kan setiap kan ya, setiap. Oh, Kulla jadi sobah, saat setiap pagi. Oh, Misal diganti hadza, misalkan sa'aktubu hadza sobaha. Saya akan menulisnya pagi ini gitu. Oh gitu. Karena kulla itu bermakna setiap, jadi nanti setiap hari jadinya setiap pagi menulisnya, gitu kan? Di sana kata kulla tinggal diganti kullanya menjadi hadza itu sudah lebih bagus maknanya. Begitu Oh ya? ya, Paham ya hal ini. Ustaz. Diganti Ustaz. Tadi apa bedanya Laila Ustadz? Lailata apa tadi? Nah, Lailah. ya Mbak Eka yang punya nama, nanya saya. Baik. Itu nanti insya Allah akan kita pelajari. Di sana ada pembahasan ismul jinsil jam'i. Saya lupa semester berapa. Kalau tidak semester 5 ya semester 6. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau semester 5 berarti semester depan ya, dekat. Kalau semester 6 berarti semester depannya lagi, juga nggak terlalu jauh. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita nggak terasa, udah semester 4 kan Ibu ya? Masya Allah. Sudah setengah perjalanan. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dan keistiqomahan. Amin. Di sana nanti akan ada pembahasan ismul jinsil jam'i. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya jama', ada yang namanya ismul jam'i, ada yang namanya ismul jinsil jam'i. Kalau jama' yang sudah kita pelajari di semester 2 kemarin ya kan Ibu ya, itu namanya jam'un. Ya atau ya? Ya. Ada juga ismul jam'i. Ismul jam'i itu kata yang menunjukkan banyak. Kata yang menunjukkan banyak. Tapi ada dua macam. Ismul jam'i itu bisa kata yang menunjukkan banyak, tapi bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya itu bukan dari kata tersebut. Bisa juga dia menunjukkan banyak atau sedikit menggunakan kata tersebut. Itu ismul jam'i istilahnya. Misalnya kayak nisa'un itu menunjukkan banyak, ya kan Ibu ya? Iya. Nisa'un itu menunjukkan banyak. Coba mufradnya apa, Ibu-ibu sekalian? Apa imro ya? Imra'atun, nisa'un, imra'atun. Betul-betul kata yang berbeda, ya atau ya? Iya. Berarti nisa'un itu bukan jam'un, tapi ismul jam'i. Oh. Gitu ya, Bapak? Seperti Ya. qaumun. Qaum itu menunjukkan yang kumpulan orang yang banyak, ya atau ya? Ya. Sedangkan kalau satu orang, imru'un, atau syakhsun, insanun, betul-betul berbeda katanya. Berarti qaumun itu ismul jam'i. Bisa juga ismul jam'i itu digunakan untuk makna sedikit atau banyak sama. Misal kata ma'un. Ma makna ma? Ma'un, ma makna ma'un? Air. Kalau orang Sunda bilangnya cai ini. Ma'un. Ma'un itu setetes air itu disebut ma'un. Satu samudra air juga disebut ma'un, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya.
Iya. Itu seperti itu ismul jam'i namanya, ismul jam'i. Meskipun dia mempunyai bentuk jamak. Ma'un itu mempunyai bentuk jamak, miyahun. Seperti qaumun tadi mempunyai bentuk jamak lagi, aqwamun. Jadi dua hal yang berbeda. Jam'un, ismul jam'i itu dua hal yang berbeda. Contoh yang lain misalkan romlun. Apa makna romlun? Romlun. Romlun itu pasir. Pasir, satu butir pasir. Dan satu gunung pasir. Sama saja disebutnya romlun. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Itu pun juga mempunyai bentuk jamak rimalun. Dan ada juga istilahnya ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'i itu menunjukkan banyak tapi satu jenis. Menunjukkan banyak tapi satu jenis. Dan biasanya bentuk mufradnya itu diakhiri ya bertasydid atau tak marbutah. Itu justru yang diakhiri. Nah, sudah pernah kita lewati Mbak Eka mungkin ketika dulu di semester berapa itu Mbak Eka? 6 atau 10 ya? Itu udah akunya nggak kebagian tapi pernah kebahas. Oh, nggak kebagian pembahasan itu tapi pernah di murojaah gitu atau gimana? Iya, pernah misalnya ini udah pernah kan kita bahas terus baru aku naik, oh iya ini yang ini gitu. Aku belum pernah ikut Ustadz. Ya udah nggak apa-apa didengerin aja gitu. Ya, berarti nggak jauh. Banyak Ustadz. Malah? Menunjukkan banyak tapi menunjukkan banyak tapi satu jenis. Dan bentuk mufradnya biasanya diakhiri ya bertasydid atau tak marbutah. Misalkan kata Yahudiyun, satu orang Yahudi. Kalau Yahudun berarti bangsa Yahudi. Gitu ya, Bu ya? Iya. Itu Yahudun itu ismul jinsil jam'i. Begitu ya, Bu ya? Yahudun itu ismul jinsil jam'i. Jadi menunjukkan banyak, satu jenis saja. Sedangkan bentuk mufradnya ada diakhiri ya nisbah, ya penisbatan. Yahudiyun. Satu orang Yahudi. Atau diakhiri tak marbutah. Misalkan itu tadi. Syajarun itu banyak pohon tapi satu jenis. Satu jenis pohon. Kalau satu batang pohon, syajarotun itu satu batang pohon. Bingung tidak, Ibu? Bingung, tapi sampai di situ aja, Ustadz. Ya udah gitu aja. Al-muhim itu tadi. Jadi makanya malam itu kalau kita mengatakan satu malam itu pakai yang diakhiri tak marbutah. Lailatun. Bukan lailun. Bagaimana, Ibu? Apa? Di chat Bu Amalia bilang bingung katanya. Jadi kalau satu malam lailat. Kalau malam yang umum berarti lailun gitu Ustaz. Nah, malam. Yang penting kita mengatakan keadaan malam itu lailun. Makanya di dalam surat Al-Qadar juga inna anzalnahu fi lailah. Satu malam. Ya kan Ibu ya? Satu malam. Satu malam itu mufradnya pakai tak marbutah. Gitu ya, Bu ya? Seperti syajarah, samakah. Baik. Al-muhim misal tadi. Penting gitu. Nanti insya Allah kita akan membahas pada saatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini tadi kebetulan karena Naam, nastamir. Wahad ba'da Mbak Eka. Bu Yuli apakah hadirah? Adunha lam tahdur. Dan nastamir ba'daha. Mbak Hani, tafadhali Mbak Hani raqam 4. Ajibi. Mata taghsilu as-sayyarata ya walad.
Mbak Hani, Ini yang juga. أنت موجودة؟ أنت مستيقظة؟ مستيقظة itu apa? Saya juga. Halo, Mbak Hani. Nampaknya belum bisa bersambung. إذا نستمر بعد Mbak Hani Bu Heti. Bu Heti تفضلي Bu Heti رقم 4. Mata tagsilu sayyarata ya waladu. Betul. نعم. الجواب Jawabnya sa'agsilu ba'da usbu'in. جيد فتح الله عليك. سأغسل atau disebutkan juga maf'ulun bihinya. سأغسلها بعد أسبوع. Apa-apa? Saya Apa? Sa'agsilu. Sa'agsilu itu kan fi'lun dan fa'il kan, ya? Nggak masalah di sana kalau misalkan jawaban itu disebutkan fi'lun dan fa'ilnya saja tanpa menyebutkan maf'ulun bihi, nggak masalah karena di sana sudah bisa difahami maksudnya mencuci apa kan gitu ya Bu ya. Nggak masalah. Tapi kalau mau lengkap maka dilengkapi sesuai dengan struktur di pertanyaan. Ada fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihinya sayyarah ya kan Bu ya? ya. Bisa disebutkan sa'ausilu sayyarata ba'da usbu'in atau pakai dhamirnya sa'ausiluha ba'da usbu'in. Saya siluha. Sa'ausiluha ba'da usbu'in. Iya. Nggak bingung kan Bu Heti ya? Enggak. Saya siluha. Ya. Penggantinya itu ya. Ya. Nah, Di sayyarah mobil, mana? Nah. Nggak ada kata mobil di situ. Adanya sayyarah. Saya siluha. Baik. Fi soal Ummahat? Ada pertanyaan? Adunhu la yujad. نستمر بعدها زهرة مستمعة الله يحفظك ويسعدك. إذا بعدها بينتي تفضلي رقم 5. متى تذهب إلى الحلاق يا هشام؟ إلى الحلاق يا هشام. سأذهب إلى الحلاق يوم الأحد. يوم الأحد. لا بأس. جيد. ما معنى الحلاق؟ Tukang cukur ya Pak? Ya, tukang cukur ya? نعم, tukang cukur. Dari kata halaqa yahliqu. Halaqa yahliqu. Itu maknanya mencukur. Halaqa yahliqu. متى تذهب إلى الحلاق يا هشام؟ سأذهب إلى الحلاق atau sa'adhabu ilaihi atau sa'adhabu gitu saja nggak masalah. Sa'adhabu yaumal ahadi. Astaghfirullah alaik. Sa'adhabu yaumal ahadi. Kata ahad itu dari mudhafun ilaih ya kan Ibu ya? Baik, astaghfirullah alaik insyaallah. Fi soal Ummahat, ada pertanyaan? Ustaz, kalau gini saya benar nggak? Sa'adhabu ilal halaqa sobaha. Ilal halaqa. Halaqi. Ilal halaqi. Sobahan. 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 Kan nggak ada al ya kan ya? Enggak. Halaqi sobahan. Iya. لا بأس. صباحا سأذهب إلى الحلاق صباحا. Misalnya kita ngomongnya ini masih sore atau sudah malam gitu kan. Maka bilangnya sobahan. Sobahan berarti pagi gitu ya. Nanti pagi gitu. Sa'adhabu ilaihi sobahan. Tadi Sa'adhabu sobahan. Ibu apa? B-nya apa? Iya. Waktunya Yaumal ahadi. Yaumal ahadi. Pakai B ya depannya? La. Oh, langsung aja Yaumal ahadi. Yaumal ahadi. Ya. سؤال آخر Ummahat. تفضلنا.
ما في سؤال؟ نستمر. رقم 6. من؟ بسري، كيف حالك يا بسري؟ الله يحفظك. هل نستطيع أن نتصل؟ إن كان لا نستطيع فنعود إلى Bu Ayu. Yusri ada tadi. Ustadz, Bu Sri bisa bersambung suaranya? Enam, ada pertanyaan? Enggak, saya mau jawab nomor 6, Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Tafadhali, Bu Amalia. Capek Kita- ngeliat layar dua mulu. Kita jarang-jarang mendengar suara Bu Amalia ini. Ini mahal nih suaranya. Iya nih, Ustadz. Sebenarnya nggak efektif nih Tamiah, karena dua-duanya juga nggak ini akhirnya. Yassarallahu warahmatullahi. Allah yubarik fiik. Ustadz, Tafadhal. itu apa ya? Apa tuh? PII. PII ya? Na'am. PII. Ntar dulu. Mikir dulu. PII Mahatotun. PII Mahatotun. Pelan-pelan. Sabar dong ya. PII Mahatotun. Nafasnya diatur. Tanazila, ya Aki. Pelan-pelan dong. Kata ayu, kita ingat dulu. Kata ini istifham ayu. Itu yang kita pelajari di semester 2 dulu. Dia selalu sebagai mudhof kedudukannya. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Selalu sebagai mudhof. Kata setelah ayu selalu mudhofun ilaih. Berarti selalu majrur. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Berarti fi ayyi mahattatun atau fi ayyi mahattatan? PII Mahatotin. Tanazzala. Nah, itu zainnya udah ada kasrohnya itu. Jadi. Astagfirullah. Asik. PII. Lagian mendengarkan pelajaran sambil jawab WA sambil ini akhirnya Masya Allah. Ini pelajarannya Bu Amalia kayaknya sudah sampai jauh ini. Tanazzala itu kita belum sampai fi'lun yang sejauh itu. Tanazzala itu sudah fi'lun yang mengalami tambahan 2 huruf nih. Yang mengalami tambahan 1 huruf aja belum, bahkan ini aja kita mengenal fi'lun saja baru kan itu ya. Afa'ala berarti udah jatuh. ini saya pikir Pak pensil saya di sini ya Allah. Ulang ya Ustaz. Nah, PII Mahatotin Tanazila Tanzilu ya Aki. pelan-pelan sabar. Tanzilu. Kan aslinya kan nazala kan ya. Nazala yanzilu fa'ala yaf'ilu. Nazala yanzilu. Gitu ya. Nazala yanzilu. Mungkin kita pernah membaca ayat tanazzalul malaikatu. Ya kan Bu ya? Iya. Itu fi'lunnya memang benar tanazzala yatanazzalu. Tapi itu fi'lun yang sudah mengalami tambahan huruf. Artinya mereka turun turun berulang-ulang atau turun dengan jumlah yang banyak gitu. Berbondong-bondong tanazzala. Itu salah satu makna yang ditimbulkan dari tambahan huruf itu. Tanazzala. Tapi kalau ini tidak mengalami tambahan, belum mengalami tambahan huruf, jadi maknanya normal. Nazala, turun, begitu saja. Nazala yanzilu, turun. Kalau nanti sudah mengalami tambahan 1 huruf, misalkan anzala, jadinya menurunkan. Gitu kan Ibu ya? Kalau tanazzala, turun dengan jumlah yang banyak. Kan ya? Dan itu Ibu ya? Berarti kalau yang ini biasa aja ya Ustaz. Biasa Tanzilu gitu ya aja. Ustaz. Biasa-biasa saja, tapi mantap. Lalu bersemangat Ustaz. PII Mahatotun. PII Mahatotin. Tanzilu. Ya Aki. Jadi subhanallah. Jawabnya
Sa'anzilu Mm-mm. mahatotin sani. Maksudnya kedua, halte yang kedua gimana tuh Ustaz ngomongnya? Naam. Pakai al. Oh, Fil. Sa'anzilu fil. Sa'anzilu fil mahatotin sani gitu. Yang Pelan-pelan. kedua. Ada al kan ya? Fil mahat. Kalau ada al boleh tanwin tidak? Fil mahatoti. Kemudian berikutnya pakai adat tertibi maunya Bu Amalia kan ya? Maksudnya Al-adat itu. Naam, al-adat at-tartibi itu seperti na'tun ya kan Ibu ya? Biar Bu Amalia ya? Kalau na'tun berarti mengikuti. Ngikutin si sebelumnya. Naam, mahattohnya kalau misalkan ma'rifah ikut ma'rifah, kalau Nakirah ikut mu'annas ikut mu'annas gitu. Kalau majrur ikut majrur gitu. Gimana? Iya. Fil mahatoti sani. Kan Gitu ya, Ustaz? betul. Oh iya, ding, mahattoh. intinya pakai tamar buta berarti Naam. saniati. جيد فتح الله عليك. Bener nggak? نعم. سأنزل في المحطة الثانية. Ya. Itu kan namanya? Sa'anzilu fil mahatoti saniati. Fil mahattatis tsaniyati. Kalau pakai al sama pakai al ya. Fil mahattatis tsaniyati. Insyaallah fatahallah alaik. Mungkin ibu-ibu ada jawaban yang lain, misal fil mahattatil qadimati. Ada kan ibu yang jawab seperti itu? Ya, saya Al-qadimah. Halte depan ya. Halte berikutnya. Rahmahanikum jami'an. Hal min soal ummahat. Sekarang beneran sudah kita jawabkan Ibu ya? Naam, tafadhali. Masya Allah, Mbak Hani baru. Aina kunti? Astagfirullah. Apa nih? Ustaz nanyanya ayat kunti apa ya? Kemana aja itu? Kuntinya itu takut. Kalau mudzakar saya bilang aina kunta. Kan kana yakunu. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti. Kunti kan? tapi nggak ada lanjutannya lagi kan? nggak ada anaknya, Ustaz. Ada anaknya. Nggak ada anaknya. Itu ditanya Bu Amalia apa artinya katanya. Aina kunta, kemana aja tadi kan? Aja tadi gitu ya. Oh iya. Tadi qadimati gitu Ustaz ya? Iya. Apa? Qadimati. Al-qadimati. Naam. Sebagai na'atun, naam. Sebagai na'atun. Qadimah. Itu kan sebagai na'atun. Halte kedua tadi halte yang akan datang gitu ya. Baik Ustaz. Kalau qadimati. Halte berikutnya itu Ustaz. Naam. Soalan akhar Ummahat. Ada pertanyaan lagi Ummahat? Tahnahanekum jami'an. Mafi soal? Berarti ini sudah betul-betul kita jawab ya? Alhamdulillah. Tinggal dikumpulkan aja. Setelah pertanyaan. Laba Ummahat, nanti kalau misalkan kemarin misalkan belum sempat dikumpulkan, nanti dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Misalnya tadi kan yang nomor 3 kan umika. Kalau umuka nggak cocok, nggak boleh ya? Sebelumnya ada huruf apa? Ila itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar itu pengaruhnya apa? Iya, karena ada ila jadi umika. Kalau nggak ada Kalau nggak ada ila ummuka. Kalau karena ada ila jadi ummika. Gitu kan namanya? Ya,
Syukran. Syukran. Apa misalnya kalau ditanya kadang muter-muter dulu biar biar ingat. Kadang kalau Ya, langsung benar, dikasih Ustaz. jawaban kan nanti berlalu begitu saja. Iya, betul. Biar ingat ya, Ustaz. Betul, betul. Emang Baik. harus gitu, Ustaz. Iya, betul, Bu Hati. طيب هل نستمر إلى التمرين الثالث عشر. Kita beneran langsung ke latihan 13 ini Ibu ya. Yaqra al-jumal al-atiyah. Afan. Bacalah susunan kalimat berikut. ثم عين المصادر الواردة فيها. Kemudian tentukan mana masdar yang ada di jumlah tersebut. Wadih ummahat. Nabda. Tadi terakhir Bu Amalia. Berarti sekarang Bu Ayu. Tafadhali raqam 1 Bu Ayu. اقرأي واذكري أين المصدر. Halo? Iya Ustaz, Afwan baru datang. Kenapa? Gimana Ustaz? Awas. Pergi sebentar. Nah, Gimana, lah bahasa. Inilah kelebihan belajar online seperti ini. Kalau nggak belajar online nggak bisa kayak gini ya kan Ibu ya. Bisa nyambi, Ustaz. Kalau belajarnya offline kan duduk terus, udah jenuh gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah punggung pegel, pantat panas gitu kan. Benar-benar, Ustaz. Nah, tapi lah bahasa. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Izin Ustaz tadi anaknya minta ke toilet soalnya jadi ke sana dulu benerin anaknya dulu. Nah, bahasa. Santai aja. Nggak masalah. Rokok wah, di sini Mana Ustaz? latihan 13, Om. Latihan 13. Silakan dibaca, kemudian tentukan mana yang masdar dari jumlah tersebut. Nah, anak coba ya Ustaz. Nah. Lihadhil hafilati bibani. Hadza liddukhuli. Hadza liddukhuli wa dha'aka lil khuruji. أحسنت افتح الله عليك. هذه الحافلة عفوا لهذه الحافلة بابان. هذا للدخول وذاك للخروج. طيب أين المصدر في هذه الجملة؟ Khurujun lil khuruji sama dukhul. جيد. دخول والخروج. الدخول والخروج ya kan Ibu ya? Allah alaik. Kalau dukhul dari fi'lun apa? Dakhala yadkhulu bermakna dukhul. Jayyid, Allah alaik. Kalau khuruj dari fi'lun kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Jayyid, Allah alaik. Kalau dari jumlah ini Ibu sekalian, makna dari jumlah ini insyaallah tidak bingung Ibu ya? Atau coba diartikan Bu Ayu, tafadhali. Sebentar Ustaz. Babani tadi apa Ustaz? Babun. Pintu. Bab. Dua pintu. Babani gitu ya Ustaz. Babun, babani, abwabun. Abwabun. Di hadhil hasilati di bus ini ada 2 pintu. Di atau memiliki. Gimana? Dua pintu. Li hadhil hafilati. Lebih cocoknya diartikan di bus ini atau bus ini punya 2 pintu. Nah, punya 2 pintu. Ada liddukhuli ini untuk untuk masuk. Wada'aka lil khuruji. Dan yang ini untuk keluar gitu. Dzaka dan itu untuk keluar. Nggak bingung nih Ibu ya? Nah, yang enggak. Ustaz, Mada? Nah, tolong diulangin lagi tadi Ustaz, apa di kalimatnya Ustaz? kalimat artinya atau apa? Ustaz,
Kalau di Ma? buku soalnya da'aka, makanya saya bingung da'aka apaan gitu. Ternyata itu Oh, da'aka ya. naam, dzaka. Nah, bagaimana Bu Amalia tadi? Enggak, saya tadi mau ini ulang bacaannya Ustaz. Tadi saya nggak sempat ngikutin, mau saya ini harokatin. Naam. Lihadhil hafilati babani. Oh, tadi kan yang membacakan Bu Ayu. Harusnya Bu Ayu yang baca ya. Oh iya Bu Ayu. Dibaca lagi Ustaz. Ya, nggak apa-apa, Meh. Lihadhil hafilati babani. Hada liddukhuli wa dzaka lil khuruji. Baik. Kalau saya yang baca nanti nggak bagi-bagi pahala kan, Bu Ayu ya. Kan memberikan faedah kepada orang lain kan, Om ya. Bu Ayu ya. Kalau di buku nggak ada li-nya, Masa? jadi langsung hazihi. Oh, yang betul yang di layar, Ibu ya. Yang di buku maksudnya buku mana, Mbak Eka? Yang PDF yang kita bagikan. Rusul yang coklat. Ada Mbak saya yang merah deh. Oh, yang coklat itu yang Kehapus. Ada sih. Ada kehapus. wah. Jangan dihapus-hapus, Mbak Eka. Ininya apa pabriknya nih dia kagak jelas nih. Tapi bayarnya sudah lunas, Mbak Eka. Ini pintu. Udah lama ya Ustaz bukunya nggak pernah dipakai. Mbak Eka, buku Durusul Lughahnya yang langsung jadi satu jilid tebal gitu, Mbak Eka? Yang kuning ya. Buku lama. Itu yang memang yang versi lama itu memang. Jadi ada beberapa kata mungkin agak kita temukan berbeda nanti dengan cetakan yang itu. Ya. Nah, Ustaz Afwan. Sengaja ngelamain biar aku mikir yang nomor 2. Ini susahnya ngajar murid pintar ini. Bukan murid pintar namanya. Ayo, Nastamir. Ini tadi jawabannya Bu Ayu. Liddukhul lil khuruj, yaitu masdarnya. Nastamir raqam 2. Baik, tafadhali. Mata rojulu ba'da ruju'ihi minal haji. Baik, mata rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Coba kita maknai terlebih dahulu. Ma makna hadhil jumlah? Mata itu mati ya Ustaz? Na'am. Mati. Waduh. Laki-laki itu mati setelah pulang dari haji gitu. Na'am. Allah yahfazuna jami'an. Semoga hadirnya mabrur, ya. Oh ya. Amin. Mata ar-rajulu ba'da ruju'ihi min al-hajj. Baik, aina al-masdar fi hadhihi al-jumlah? أنت رجوع نعم رجوع هذا مصدر من فعل dari fi'il apa? Raja'a. Ahsanti. Raja'a yarji'u ruju'un. Mudah kan Ibu ya? هل من سؤال؟ أظنه لا يوجد. نستمر بعدها رقم 3. بهني تفضلي رقم 3. pendek Mbak Hani. Saya Ustaz. Nah, saya nggak tahu tafadhali. apa ini ya. Coba saja. Kalau nggak dicoba kan mana tahu kan. Dakhala. Yadkhulu tullabu. Oh, ini ada yang salah huruf ini. Eh? Ada yang salah huruf. Itu di ibu-ibu pakainya fa ibu-ibu sekalian.
Yang mana? Fasla. Iya, Ya. setelah kata fasl itu fa. Iya. Itu iya. kurang titik ya Ibu sekalian. Itu harusnya qaf. Qabla ya. Qabla. Naam. Qabla. Dibetulkan Ibu ya, tambah titik ya. Qabla. Itu harusnya qabla. Nah, ini harusnya fa. Hanya fa-nya harusnya qaf. Naam, tafadhali Mbak Hani. Sedang masuk fasla. Oh ya, coba ya Ustadz ya. Ya dukhulut labul fasla qabla dukhulun. Pelan-pelan. Qabla dan ba'da kita pernah pelajari, ya kan Ibu ya? Itu bagaimana rangkaiannya? Dukhulin al-mudarrisu. Pelan-pelan. Rangkaian dukhul dan al-mudarris itu rangkaian apa kira-kira? Gitu ya. Qabla dukhulil mudarrisi Jayyid. bikhamsi daqaikin gitu Ustaz. Tayyib. Adat kita sudah pernah mempelajari bilangan yang 3 sampai 10 itu rangkaiannya idhofah memang, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Khamsatu tullabin, khamsu qalibatin, ya kan Ibu ya? Iya. Rangkaiannya idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Daqaiq ini memang sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur, ya atau ya Ibu? Iya. Mudhafun ilaih majrur, tapi di sini tanda jarnya apa? Daqaiqin atau Iqo. tanda jarnya apa? Saya tanya tanda jarnya apa? Fathah. Majrur, tanda majrur. Tanda jarnya? Halo? Tanda jarnya apa Ibu? Mbak Hani? Katanya fathah tadi. Saya Katanya. berarti ini ghairul munsharif gitu. Ya, Bu. Mbak Hani percaya Mbak Hani? sama Bu Ayu. Daqaiqo. Saya kalau sama Bu Ayu percaya. Insyaallah benar. Wa yakhrujuna ba'da khuruju. Ba'da, ayo. Tadi qabla, ini sekarang ba'da. Ba'da khuruji. Berarti ya. Khurujihi ya benar. Jangan ragu, yang penting yakin katanya. Ba'da khurujihi, ya itu karena penyelarasan bunyi, jadinya kasroh. Ba'da khurujihi. Baik, daqaiqa tadi mamnu' min as-sarf. Karena kenapa Ibu? Karena sebab apa? Fa'ilun. Fa'ilu itu apa sih? Muntahal jumu bukan Ustaz? Shighah muntahal jumu'. Jayyid. Astaghfirullahaladzim jami'an. Karena shighah muntahal jumu' seperti masajidu, makatibu. Ya kan Ibu ya? Daqaiqu. يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق ويخرجون بعد خروجه. Para siswa masuk kelas sebelum Pak Guru masuk atau gimana? Para siswa masuk kelas 5 menit sebelum Pak Guru masuk, gitu kan Ibu ya? Oh gitu terjemahnya. Itu kan yang lebih pas gitu kan, Mas. Jadi
urutannya disesuaikan. Para siswa masuk kelas 5 menit sebelum Pak Guru masuk, wa yakhrujuna ba'da khurujihi, dan mereka keluar setelah beliau keluar. Baik. Mbak Hani, aina al-masdar fi hadhihi al-jumlah? Sama sih ya, ini dukhuli. Dukhul, na'am. ثم موجود آخر? Ada yang lain Ibu? Khuruji. Di Khuruj, sini ya Ustaz. ahsan. Khuruji. Dukhul dan khuruj. Hampir sama seperti nomor 1 tadi yang dijawab Bu Ayu tadi. Dukhul dan khuruj ini Ya sebagai Ustaz, masdar. dukhuli dan khuruji di sini Ustaz. Baik, Allah alaik. Dukhulun dan khurujun itu adalah masdar. Hal min soal umahat? Ustaznya menghilang. Di sini Ustadz nggak bergerak. Masa Om? Suara saya kedengaran nggak Om? Halo. Subhanallah. Halo. Ya. Udah, oke. Ustadz, tadi kepotong masdarnya yang mana? Masdar. Masdarnya tadi yang dijawab Mbak Hani tadi. Dukhul dan khuruj. Dukhulun dan khurujun. Ya, yang mana Ustadz, Mbak Ni? Dukhulun dan khurujun. Oh, Kalau ditanya masdarnya, kita baca yang di teks apa memang cari masdarnya Ustadz? Dukhulun tadi sama khurujun, atau kita jawabnya dukhuli apa dengan khuruji Ustadz? Ini kan karena kita dengan lisan, ya kan Mbak Hania. Sebenarnya di sini kan ini latihan ini adalah latihan tulis. Kalau latihan tulis tinggal ditandai saja kan, nggak perlu repot-repot. Tapi kalau misalkan dengan lisan, ainal masdar dukhul, dukhulun, ya kalau misalkan kita sebutkan masdarnya saja, ya tanpa memperhatikan pengaruh i'rab sebelumnya. Misalkan yang nomor 1 tadi, lid dukhuli lil khuruji, ad-dukhul dan ad-dukhulu dan al-khuruju. Kalau kita sebutkan masdarnya saja berarti kan tanpa pengaruh i'rab sebelumnya. Ya atau ya? Iya, baik Ustadz. Baik. Dukhulun khurujun. Nah. Baik Ustadz. Assalamualaikum jami'an. Nastamir ba'daha Bu Heti, tafadhali raqam 4. Qala lana at-tabib. Apa tadi Ustaz? Sekolah? Ya itu tadi. Sekolah Lana apa Lina Ustaz? Ya Lana lah. Lana. Hmm. Oh, salah dong. Kalau Sekolah Lana. Lana tuh maksudnya apa ya Ustaz? kalau li apa Om? Bibi gitu. Apa? Sekolah Lana Bibi gitu. Kalau Allahumma ghfir lana, lana apa Om? Oh, kami ya. Untuk kami atau kepada kami kan gitu Om ya? Sekolah Lana Bibi gitu ya. Tabibu, at-tabibu itu sebagai fa'il. Oh, Tobibu. At-tabibu itu fa'il dari qala yang berkata, ya kan Ibu ya? Sekolah Lana Bibi. Fa'il itu selalu marfu'. Sekolah Lana. Oh, jadi yang ngomong tuh siapa? Si Tobibu. Naam. Kalau yang baca Bu Heti, yang ngomong di sana Bu. Sekolah Lana Tobibu. Al-julusu. Al-julusu huna Maridi. Halo? Iya. Mada? Mamnu? Ma'al Baik, di sini kita harus memperhatikan rangkaiannya ya Ibu sekalian. Al-julusu ini mubtada, ya kan Ibu ya? Mubtada, ya. Khobarnya mana? Khobarnya. Ya, kata yang terakhir itu. Kalau itu mubtada al-julus dan kata yang terakhir mamnu, mamnu
Itu khobar. Khobar itu harus marfu' juga. Khobar dari mubtada itu harus marfu'. Al-julusu huna ma'al maridi mamnu. Bingung tidak maksud saya, Bu Heti? Mubtada dan khobar. Mubtada dan dilarang gitu guys. Oh, dilarang. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Ini koneksi di saya sepertinya tidak stabil. Wallahu alam karena memang nggak tahu dua kartu kok sama semuanya. Ya sallallahu warana jami'an. Ulang lagi Bu. Atau memang mendung juga di sini. Saya minta maaf. Tadi qala lana at-tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu. Mamnu'un. Karena mubtada dan khabar itu harus marfu' dua-duanya. Ya kan Ibu ya? Al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Tadi sudah diartikan kan, Om ya? Sepertinya. Belum. Gimana, Om? Ma makna hadhil jumlah? Qala lana tabibu. Pak Dokter berkata kepada kami, berkata kepada kami atau kita, naam. Musuh kan duduk ya. Naam. Huna ma'a maridi. Apa ya? Duduk huna. Mamnu', ma mana mamnu'? Tadi mamnu dilarang. Dilarang, naam. Dilarang duduk bersama pasien di sini. Gitu ya, Bu ya? Dilarang duduk bersama pasien di sini. Jadi kata dilarang itu mamnu', itu kalau dalam bahasa Arab jadi khobar biasanya. Jadi di akhir. Kalau di kita biasanya itu kata larangan di awal, kan itu Bu ya? Dilarang gitu. Oh, julusu huna Al-julusu. Masdarnya julusu. Na'am, al-julus itu masdar. Fatahallah alaihi. Insyaallah. Hal min soal ummahat. Saya pernah cerita kisah unik gitu, Bu. Yang mungkin juga ini cerita-cerita yang sering di pesantren tradisional. Santri itu biasanya santri yang dengan sistem belajar yang memang mulazamah itu biasanya kan kitab-kitab yang dipelajari itu adalah kitab-kitab ulama turaf, ulama dahulu, bukan ulama-ulama modern. Dan biasanya yang paling banyak dipelajari itu fikih. Di dalam fikih itu ada istilah dukhul. Dukhul itu ada maknanya berbeda dengan seperti di sini dalam keseharian seperti di sini. Qabla dukhulil mudarris. Dzaka hadza lid-dukhuli wa dzaka lil-khuruji. Ya kan Ibu ya? Iya. Tapi kalau di kitab-kitab fikih istilah dukhul itu berbeda. Istilah dukhul itu berbeda. Kalau di dalam fikih istilah dukhul itu biasanya di pembahasan kitabun nikah. Di pembahasan kitabun nikah itu kalau hubungan pengantin baru itu biasanya seperti itu. Gitu. Itu dukhul, istilah dukhul. Terus biasanya ada santri datang ke Saudi. Di sana di tempat-tempat umum tuh dia heran. Kenapa? Di tempat-tempat umum itu banyak tulisan mamnu'ud dukhul, mamnu'ud dukhul. Mamnu'ud dukhul. Dia pikirannya, wah, orang Arab kok segininya gitu. Masa sampai di tempat-tempat umum kayak gini ditulisin mamnu'ud dukhul. Karena dia belajarnya ya taunya dukhul itu yang seperti apa yang ada di kitab fikih kan gitu. Padahal kan dilarang masuk gitu saja kan. Itu tulisan sama Ustadz, dukhulun juga kayak gitu. Nah, mamnu'ud dukhuli. Mamnu'ud dukhuli.
طيب نستمر معها. tadi terakhir siapa? Bu Hatim ya. نستمر إذن عندها وينتي تفضلي رقم 5. Ya Ustaz, bentar. Iya. Menerima ya Ustaz. As-su'udu 'ala jabali sa'bun wa nuzulu minhu sahlun. أحسنتي. ما معنى هذه الجملة؟ Naik gunung itu susah, gitu, sulit ya. Dan turun dari gunung itu mudah. Gitu. Apalagi kalau orang yang punya keahlian bisa ngelinding. Ya, Ustaz. نعم الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. جيد. أين المصدر في هذه الجملة؟ صعود نزول. النزول فقط. الصعود. جيد. الصعود والنزول. الصعود itu dari fi'lun apa? من أي فعل؟ Ya, nazala yang mana لا yang صعود. نعم صعود yang صاعد. صعد يصعد. صاعد يصعد. Yas'adu ya. صاعد يصعد. Kalau nuzul nazala yanzilu. فتح الله عليك. فتح الله عليك. نستمر عندها وأشار إلى أبو أمالية. تفضلي أبو أمالية رقم 6. قصير. الجملة قصيرة. pendek ini. Apa ya artinya? Uhibbu ya? نعم. Uhibbu rukubu. طيب ini rukub itu sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf. Dia uhibbu sebagai maf'ulun bihi ya, Ustaz? نعم maf'ulun bihi wa mudhaf. Uhibbu rukubi apa ba ya? Maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi objek, maf'ulun bihi itu majrur atau marfu'? Masuk. Pokoknya patokannya yang Ustadz nggak sebut jawabannya ya. Ada. Berarti kalau mansub itu tandanya dhammah atau fathah? Dhammah atau fathah? Nah, lo. Fathah dong. Ya Ustadz, kok di luar kaidah kan biasanya Ustadz sebutin itu yang nggak ada. Jadi uhibbu Subhanallah. Sepertinya barusan sedikit terputus, Uhibbu rukubal. Na'am. Khairi. أحسنتي. أحب ركوب الخيل. ما معنى هذه الجملة؟ Saya suka naik kuda. Bukan ya? نعم. Saya suka mengendarai kuda, gitu ya. أين المصدر في هذه الجملة؟ Uhibbu ya. Masa uhibbu itu bukannya ini apa mengendarai rukubu ya? Rukub. Rukub itu masdar. Rukub itu fi'alunnya apa aslinya? Rokiba ya. Yarkabu. Ahsanti. Rokiba yarkabu rukubun. Jadi rukubun ini masdar. Gak bingung kan ya? Astagfirullah alaik. نستمر بعدها. Bu Ayu, تفضلي رقم 7. نعود إليك. Kembali ke Bu Ayu lagi. Libanihi yasirin. Sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal mudarrisati. Masa minal mudarrisati? Minal madrasati. Naam, Allah alaik. Qala Hamidun libanihi yasirin. Yasirin. Ini kenapa tiba-tiba majrur? Badal min ibni. Min ibn. Ahsanti. Libanihi. Karena di sana ibn itu majrur karena ada li, maka badalnya ikut majrur. Allah alaik.
قال حامد لابنه ياسر سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. فتح الله عليك. ما معنى هذه الجملة؟ Hamid berkata pada anak lelakinya yaitu Yasir, saat Habu, saya akan pergi ke pasar setelah ruju'ika, kembalinya kamu dari sekolah, pulangnya kamu dari sekolah. Setelah atau sepulangmu dari sekolah. Fatah Allah alaik. Aina al-masdar? Ruju'i. Ahsant. Kata ruju' di situ adalah masdar min fi'li raja'a yarji'u. ahsanti. Raja'a yarji'u. Allah alaikunna jami'an. Hal min soal ummahat? Mudahkan Ibu ya? Halo? Hal min soal ummahat? Lama Ustaz. لما نستمر إذن إلى صفحة بعدها. هذا سهل أيضا. تأمل الأمثلة ثم أجبي عن الأسئلة مستعملا أما. Perhatikan contoh-contoh berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan amma. Seperti yang kita pelajari kemarin, amma itu untuk merinci, ya kan Ibu ya? Amma itu digunakan untuk merinci, dan biasanya ketika ada amma, maka di tengah diikuti dengan fa sebagai kata sambung, ya kan Ibu ya? Dan jika ada jawaban lebih dari satu jawaban di sana yang dirinci, jawaban yang pertama tidak harus menggunakan amma. Boleh menggunakan amma, boleh tidak. Sedangkan jawaban yang kedua harus menggunakan amma. Dan seterusnya, kedua dan seterusnya. Begitu Ibu ya? Nanzur wa naqra. Jadirna ba'di. Aina taskununa? Aina taskununa. Ma ma'na aina taskununa? Mana kalian tinggal? جيد. الجواب إخوتي يسكنون في مهاجع الجامعة. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. أما أنا فأسكن مع قريب لي. Halo? Halo? Sepertinya barusan terputus suaranya. طيب ما معنى هذه الجملة إخوتي يسكنون في مهاجع الجامعة أما أنا فأسكن في مع قريب لي. Saudara-saudaraku di asrama saya sudah tinggal bersama. Naam, adapun dia amma bersama seorang kerabat. Naam. Seorang kerabat. Jadi kerabat itu sebenarnya dari bahasa Arab kan Ibu ya? Kerabat, qorobah, qorobatun, qorobat, jadi kerabat. Ya. Karib juga ya, sahabat karib ya. Teman. Qarib kan itu ya? Qarib. Kerabat, qorobah itu hubungan sebenarnya, hubungan kekerabatan itu qorobah. Jadi tadi kita mau memaknainya seperti itu, amma ana fa'askunu, adapun saya, maka tinggal di kayak gitu ya, fungsinya untuk merinci. Nastamir naqra al-mithal athani. Kadirna ba'di. Ata'arifu al-injiliziyata wal-faransiyata jayidan ya Hamidu? انقطع الصوت. نسأل الله مرة ثانية. Orangnya terputus lagi. Iya. وفرنسية. طيب ما معنى هذه الجملة؟ أتعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد؟ Kamu tahu bahasa Inggris dan bahasa Prancis secara baik. نعم
Di sana ata'arifu itu juga bisa kalau untuk bahasan memang pertanyaannya seperti ini. Ata'arifu. Apakah kamu tahu? Jadi tahu ini maksudnya bisa gitu ya. Menguasai. Menguasai. Jayid. Apakah kamu menguasai bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan baik? Wahai Hamid, kan gitu ya Bapak? Jayid. Al-jawab naqra karena ba'di. أما الإنجليزية فأعرفها جيدا. Amal Indonesiatu أعرفها جيدا. jayidan. وأما الفرنسية فدرستها قبل سنوات. Amal Faransiatu Fadarostuha 14 sanawati ولكني نسيتها الآن. walakinni nasituhal ana. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ أما الإنجليزية فأعرفها جيدا. Adapun bahasa Adapun Inggris, bahasa Inggris saya menguasainya dengan baik. Bahasa Inggris. Dan adapun bahasa Prancis, saya mempelajarinya Tapi lupa. Nah, saya pernah mempelajarinya beberapa tahun yang lalu. Qabla sanawat, beberapa tahun yang lalu. Walakinni nasituhal ana, tapi sekarang saya sudah lupa. Gitu ya, Bu ya? Nah, Ustaz. Saya masih mending ini dulu belajar sekarang lupa. Daripada dulu nggak bisa sekarang lupa. Baik. Ala kulli hal di sana itu contoh penerapan amma untuk merinci gitu ya Bu ya. Al-mithal ats-tsalits naqra karirna ba'di. Bikam hadzal kitabu wa hadhihi al-majallatu? Bikam hadzal kitabu wa hadhil majallatu. Ma ma'na? berapa harga buku ini dan berapa harga majalah. Apa harga kitab dan majalah? الجواب كررنا بعدي. أما الكتاب فهو ب10 ريالات. انقطع صوت. نسأل الله. Tadi apa? Afwan ya, Bu. Kita sering terputus koneksinya. Nah. Iya, Ustaz. نكرر. أما الكتاب فهو ب10 ريالات. وأما المجلة فهي ب3 ريالات. وأما المجلة فهي ب3 ريالات. ما معنى هذه الجملة؟ أما الكتاب فهو ب10 ريالات. Ini harganya 10 rial. Adapun majalah ini harganya 3 rial. 3 rial. Insya Allah. 10 rial itu sudah banyak kan Ibu ya? Tinggal dikalikan saja 10 rial. Kalau misalkan 1 realnya 3. Tapi masih murah lah ini Om. Sekarang nggak mungkin buku harganya 10 real Om. Nggak mungkin. Baik. Ala kulli hal di sini penerapan amma seperti ini Bu ya. Jadi amma itu untuk perincian. Nanti kalau imma ada lagi nanti. Imma itu untuk kemungkinan. Imma hadza wa imma dzaka. Imma itu untuk kemungkinan. Kalau ini untuk merinci. Baik, as-safha ba'daha. Ini baru latihannya Ibu-ibu sekalian. Tamrin. Hunaka 3 arqam. Ada 3 nomor. Dan di sana Anda jawabannya itu harus dirinci. Ada 2. Setiap nomor jawabannya ada 2. Boleh putus nyambung Om. Saya minta maaf di usulnya.
Baik. Kita coba selesaikan latihan ini, Ibu ya. Nggak apa-apa, Ibu ya. Halo? Ya Ustadz, ya Nah. Ustadz. Tadi yang terakhir menjawab siapa, Ibu sekalian? Nggak tahu. Anu. Bu Ayu tadi, Om. Nah, Wah. dan Alan Mbak Eka. Tafadhali Mbak Eka. Aduh, ya kan? Aina al-mustashfa wa aina maktabul barid. Ini jangan nggak tahu. Ternyata giliran Mbak Eka. Maktabul Barid. Aina al-mustashfa wa aina maktabul barid. Ngarang dulu Ustadz ya kalau salah. Nggak apa-apa, tinggal nurunin ke bawah aja kata-katanya. Al-Mustashfa amama zakal masjidi. Amma wa amma maktabun qaribun minas Wa amma suqi. maktabul baridi. Wa amma. Wa maktabul baridi qaribun minas suqi. Pelan-pelan. Kalau pakai amma, kita pakai fa juga. Oh, fa amma berarti. Enggak. Maksudnya kalau amma di depan, maka nanti kata berikutnya nanti pakainya fa seperti tadi. Di halaman berikutnya tadi, ya dan halaman sebelumnya tadi, wa amma al-ingliziyatu fa a'rifuha. Amma ana fa askunu. Ada fa-nya. Bingung tidak Mbak Eka maksudnya? Belum nyambung. Tadi kan yang mustashfa udah benar kan? Al-Mustashfa tadi gimana jawabannya? Enggak terlalu dengar juga. Al-Mustashfa. Pakai amma tidak tadi? Pakai amma tidak? Tidak, Enggak. enggak masalah. Boleh pakai, boleh tidak. Kalau enggak pakai langsung saja al-mustashfa amama dzakal masjidi. Kemudian Ya. wa amma. Berarti wa amma maktabul baridi Hmm? fa qaribun gitu. Baik, fatahallah alaik. Wa amma maktabul baridi Fa qaribun minas suqi. fa qaribun minas suqi. Bingung tidak, Mbak Eka? Ibu-ibu juga? Bingung. Bingung. Bingung, Baik. Ustadz. Kemarin ketika kita membahas amma itu kan untuk perincian, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Dan biasanya ketika kita menggunakan amma, maka juga diikuti dengan fa di tengahnya. Di sini Ibu-ibu sekalian jawabannya di sana wa amma maktabul baridi fa. Ada fa-nya, ya kan Ibu ya? Di halaman sebelumnya tadi juga di sana ada yang berwarna berbeda, ya kan Ibu ya? Amma dan fa. Jadi amma itu pasangannya pasti dengan fa. Amma, fa. Amma, fa. Amma, fa. Ya kan Ibu ya? Ustaz. Di contoh-contoh tadi. Ini kita cara menjawabnya juga demikian. Kalau kita pakai amma, kita juga menggunakan fa. Begitu Ibu ya? Bingung tidak? Ya, Ustaz. Jadi bisa di depannya pakai amma Nah, boleh. Bisa. Boleh. Ya. Di depannya kita menggunakan amma juga boleh. Ammal mustashfa. Tapi kalau pakai amma juga pakai fa juga. Ammal mustashfa fa amama. Gitu Ibu ya? Iya. Fa amama dzakal masjidi wa amma maktabul baridi fa qaribun minas suqi. Untuk jawaban yang pertama, boleh menggunakan amma, boleh tidak. La ba'sa. Assalamualaikum. Tapi untuk jawaban yang kedua harus memakai amma. Fi soal نستمر بعد Mbak Hani تفضلي رقم 2 في أي كلية يدرس حامد وعثمان Mbak Hani نعم Iya Ustaz. Fi Fi kulliyatin yadrusu Hamidun. Langsung saja dipindahkan kata-katanya ke bawah. Enggak terlalu dihayati. Hamidun yadrusu fi kulliyatin fi kulliyatit tijarah.
tijarah fi kulliyatit tijarati Naam, wa jayyid. wa amma Mm-mm. Usmanu Mm-mm. wa amma Usmanu ya fa'adrusu berarti ya Ustaz. Wah, nggak usah pakai fi'lun Fa'adrusu lagi, nggak usah pakai fi'lun lagi. Seperti yang pertama kan nggak pakai. Tadi Mbak Hanif jawabnya Hamidun fi kulliyati tijarati gitu kan ya? saya tadi kayak drusu berarti nggak usah ya Ustaz. Berarti Nggak usah. Hamidun Kepanjangan nanti. Hamidun berarti langsung Hamidun fi kulliyati tijarati gitu Ustaz. Naam. La basa. Wa Usmanu Loh, amalnya mana? Wa amma Usmanu wa amma Usmanu fakuliyati ya benar ya Ustaz. Fakuliyati Lafinya jangan dibuang begitu saja, kasihan. Wa amma Utsmanu na'am. Ya. Wa amma Usmanu tinggal ditambahkan saja, na'am. Baca yang ada di situ, Mbak Hani. Oh iya, pakai fi'il lagi Ustaz. Apa nggak usah? Yang ada di sini sudah. Yang ada di situ jangan dihilangkan. Itu udah jawabannya. Masa Fafi Ustaz? Iya, Fafi. Kenapa emangnya? Fafi kulliyati tibbi. Fi itu kan dua kata. Kenapa? Kenapa? Yang ada di situ jangan dihilangkan. Bukan kalau ini boleh begitu nggak usah misalnya. Bagaimana? Amma Hamidun misalnya gini. Tapi benar nggak ya? Kan ini dia terus fi ayu amma aku jadi bingung. Amma sebentar. Hamidun fayadrusu fi kulliyati tijarati. Wa amma Usmanu fayadrusu fi kulliyati. Itu boleh? Sebenarnya boleh, nggak masalah. Sebenarnya boleh. Kalau misalkan pakai fi'lunnya nggak boleh. Kalau pakai fi'lunnya sebenarnya boleh. Disebutkan fi'lunnya sebenarnya boleh. Amma Hamidun fayadrusu fi kulliyati tijarati wa amma Utsmanu fayadrusu fi kulliyati tibbi. Sebenarnya boleh. Bisa gitu ya. Nggak masalah. Tapi nanti kita akan mempelajari juga insya Allah pada saatnya di semester 6. Jadi terkadang itu jawaban itu ada kata yang dihapus itu nggak masalah. Karena sudah bisa difahami maksudnya. Gitu ya? Iya. Jadi boleh gimana Ustaz selain ini tadi Ustaz? Seperti kalau yang jawaban ini di sini kan Hamidun fi kulliyati tijarati wa amma Utsmanu fa fi kulliyati tibbi. Atau dengan fi'lun amma Hamidun atau enggak pakai amma juga enggak masalah. Hamidun yadrusu fi kulliyati tijarati wa amma Utsmanu fa yadrusu fi kulliyati tibbi. Gitu ya, Bapak ya? Jadi fa-nya bersambung dengan fi'lun yadrusu. Fa yadrusu. Gitu ya, Bapak ya kalau pakai fi'lun. Jadi nggak ketemu Fafi. Iya. Iya ketemu Fafi. Tapi kalau Fafi itu nggak masalah, Ibu ya. Karena itu dua kata sebenarnya, penulisannya saja di sama. Baik. Al-akhir raqam 3. Bu Hati, tafadhali. Aina dhahaba abuka wa akhuk? Ini bisa dinyatakan abuka wa akhuka. Aina dhahaba abuka wa akhuka? Naam. Aina zahabu abuka wa Dhahaba. Zahaba.
Aina zahaba abuka wa ahuka. Al-jawab. Kemana Langsung aja abuka? jawabannya. Ayahmu Naam. dan saudaramu. Jawabannya. Titik-titik ilah Langsung aja dipindahkan kata yang di atasnya itu di pertanyaannya. abuka. Abuka. Naam, la ba'sa. Betul. Benar ya? Abuka ilal Mustawf. apa sih ini? Apa sih? Ilal mustawsafi. Ma ma'na mustawsaf, Ummahat? Klinik. Ahsantunna. Klinik. Abuka ilal mustawsafi. Mustawsafi wa amma fa ilal Saudi Soidaliyah. Saidaliyah. Apotik ya? Ma ma'na saidaliyah? Apotik ya. Sebenarnya tadi Itu kan Abi, betul. Karena pertanyaannya kan pertanyaan langsung kepada orang yang ditanyakan. Abuka, akhuka. Ya kan Ibu ya? Kemana ayahmu dan saudaramu? Orang yang ditanya masa jawab lagi ayahmu dan saudaramu gitu. Berarti kan harusnya kan ayahku dan saudaraku. Ya kan Ibu ya? Iya. Abi ilal mustawsafi wa amma akhi fa ila saydaliyati. Tahallahu alaik. Kalau Hal min ini soal Mat? Naam. kalau pakai amma berarti gini. Amma. Kalau bagaimana? Ya, amma ini kalau ini depannya amma abi fazahabu ila Fadzahaba. fazahaba ya. Fazahaba ila mustaq. La ba'sa. Wa amma akhi fadzahaba. La ba'sa. Saydaliyah. Naam. Itu yang pakai. Naam, la ba'sa. Naam. Syukran Ustaz. عفوا سؤال آخر أمهات لا يوجد أظنه لا يوجد Udah azan Ustaz. Kita cukupkan dulu Ibu ya. Ini Ya, tinggal Ustaz. 1 atau 2 halaman ini insya Allah kita selesaikan di hari Jumat. Semoga Allah berikan kemudahan. Saya minta maaf Ibu sekalian, ini tadi sering terputus koneksi kita. Kita cukupkan, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan semua pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz.